Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Helmi Faikal dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus ancaman Ipolesesbut-Hankan yang ada di Indonesia. Kasus ancaman ini merupakan sebuah masalah yang serius bagi sebuah negara, karena negara yang berdaulat pasti tidak lepas dari yang namanya ancaman, baik militer maupun non militer. Nah, ancaman tersebut itu bisa mengakibatkan yang namanya kedaulatan negara itu bisa hancur. Terus yang kedua, bisa menyebabkan keutuhan wilayah itu menjadi terpecah belah dan bisa menyebabkan keselamatan bagi seluruh warga negara akan terganggu. Ancaman itu sendiri ada dua, yaitu dari segi militer dan dari segi non-militer. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak tampak secara mata, tidak tampak secara zahiriyah atau secara panca indrawi, akan tetapi masalah ancaman non-militer ini yaitu masalah yang berdimensi pada bidang ideologi. Terus yang kedua pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, jadi ancaman ini tidak dapat kita lihat secara langsung, akan tetapi ancaman ini dapat kita rasakan secara tidak langsung. Seperti halnya ancaman yang terdapat pada bidang ideologi yang sangat meresahkan kemarin-kemarin ini. Dan juga ada ancaman militer, yaitu ancaman yang dapat dilihat secara langsung atau dapat kita rasakan secara langsung, yaitu ancaman yang meliputi di bidang pertahanan dan juga di bidang keamanan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti gerakan organisasi Papua Merdeka. Nah, ini merupakan contoh dari kasus ancaman yang mana mengganggu dari keutuhan wilayah dan juga mengganggu dari sisi pertahanan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Nah, ancaman itu ini tidak selamanya meresahkan, atau ancaman ini bisa diartikan sebagai ancaman yang cara menanggulanginya yaitu melalui lembaga-lembaga pertahanan, semisal TNI, polisi, dan lain-lain. Nah, OPM ini atau organisasi Papua Merdeka ini sangat meresahkan negara Republik Indonesia. Mereka mengajak masyarakat Papua, terlebih masyarakat yang berada di sekitar mereka, untuk bergabung bersama organisasi mereka dengan isu-isu atau dengan janji-janji atau dengan bukti-bukti yang palsu yang mereka rekayasa. Untuk apa? Untuk bergabung kemudian membelot dari negara Indonesia. Seperti video yang akan saya tampilkan habis ini, itu adalah video bagaimana ketua dari OPM menarik simpati masyarakat Papua untuk bergabung bersama organisasi OPM untuk membelot dari negara Indonesia atau berpecah dari negara Indonesia. Berikut video yang akan saya tampilkan.
Beredar video memperlihatkan OPM KKB berusaha mempengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan mereka. Dalam video tampak anggota Tentara Nasional Papua Barat atau TNP BOPM KKB dengan segala ucapan palsunya di hadapan warga Papua berusaha diseret untuk bergabung dengan OPM. Dengan segala tipu muslihatnya dan retorika palsunya, memaksa warga sipil Papua untuk bergabung dengan OPM KKB. Atas nama Papua Barat, ia menegaskan tidak boleh lagi masyarakat pribumi di sini mengikuti pemilihan bupati. Dengan tegas, pria ini mengancam akan mencabut dan menutup PT Freeport Indonesia karena dianggap sebagai akar masalah. Menurutnya, pada tahun 1961 kedaulatan atas bangsa Papua sudah ada. Pada tahun selanjutnya, pada pengambil alihan administrasi Papua dari tangan Belanda. Selanjutnya, ia menyebut ada kong kali kong, permainan busuk dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia demi mengolah PT Freeport Indonesia. Selanjutnya tahun 1967 terjadi agreement di New York berisi MOU Indonesia dan Amerika untuk mengelola Freeport yang merupakan emas abadi. Mengatakan itu karena Anda mempertahankan sistem pemerintahan Republik Indonesia di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, atas nama seluruh jajaran TPNOPM, saya menolak kegiatan pengadaan politik praktis di atas tanah Papua untuk kepentingan mempertahankan sistem pemerintahan Republik di atas tanah Papua. Atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat dan atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, saya menyatakan sikap di atas tanah Amungsa. Dan saya tutup, tidak boleh lagi masyarakat rakyat pribumi di wilayah Amungsa dari Jigi-Mugi sampai Jelematakal. Saya patok tidak boleh mengikuti kegiatan pemilihan bupati program pemerintah Republik Indonesia. Saya dengan tegas menolak itu. Itu satu. Yang kedua, kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan rakyat Papua dengan nekat mau mencabut dan menutup itu Freeport McMoran atau garis miring PT Freeport Indonesia. Mengapa itu kami dengan sikap itu mau menutup Freeport? Karena Freeport itu adalah akar masalah. Tahun 61 itu hak kedaulatan atas bangsa Papua itu sudah ada. Tahun 61. Tahun 62, 63, antara tahun 62, 63, itu pengambil alian administrasi Papua dari tangan Belanda kepada UNTEA. Memasuki tahun 62 dan tahun 63, tahun 64. Kongkal-lingkong permainan busuk dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia demi mengolah PT Freeport McMoran. Tahun 67 terjadilah agreement New York. Perjanjian agreement New York. Dia membungkus MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. MOU itu bernama The Golden Memorial. MOU itu bernama The Golden Memorial. Emas abadi sampai dunia kiamat. Itu artinya. Di luar itu dibungkus dengan kalimat agreement New York. Hasil dari agreement New York tahun 67 terjadilah PPRA tahun 69. Itu terjadi PPRA tahun 69. PPRA tahun 69 terjadi karena kongkal-lingkong antara John F. Kennedy dengan Insinyur Soekarno di atas kapal Renville. Di atas kapal Renville. Dengan mengeluarkan isu palsu oleh John F. Kennedy bahwa belahan dunia akan dikuasai oleh kekuasaan komunis. Bagian yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah mengkomandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat. 3 poin. Yang bunyinya adalah
gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Jaya. Bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Itu 3 poin yang dikomandangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan tanah Papua. Peran utama dan aktor utama di balik itu adalah pemerintah Amerika Serikat. Maka hari ini saya mau mengatakan atas nama TPNOPM, dari akar rumput masyarakat sampai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, kami dengan kesatuan, persatuan mau menutup Freeport McMoran. Segera Amerika mempertanggungjawabkan dan menutup kembali itu fasilitas Freeport dan mengembalikan hak kami, hak kedaulatan yang pernah diperoleh pada tahun 1961. Amerika segera kembalikan itu. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat pribumi, masyarakat Amungme yang punya hak wilayah, mari kita bersatu. Kau kenal itu kau punya hak yang sebenarnya. Kau kenal kau punya diri yang sebenarnya. Kau sedang ditipu tapi seakan-akan kau tidak ditipu. Mari kita tuntut sama-sama kami punya hak. Kunci merdeka bukan yang lain, hanya Freeport. Freeport tutup, Papua akan merdeka. Tidak ada itu yang lain-lain. Karena akar masalah jantung pemindahan Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepentingan Freeport McMoran, garis miring PT Freeport Indonesia. Maka mari kita bergandengan tangan dari masyarakat, TPNOPM. Kita bergandengan tangan dari Sorong sampai Samarai. Pertahanan yang seluruh kuda yang ada, mari kita satukan satu barisan. Kita gabungkan kekuatan dan kita tutup ini Freeport. Sehingga kembalikan kami punya hak kedaulatan. Demikian pernyataan ini saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada pemerintah Amerika Serikat, kepada pemangku kepentingan 28 negara yang punya saham di PT Freeport McMoran, dan kepada rakyatku bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai, dan secara khusus yang punya hak wilayah 7 suku yang sedang menikmati hasil dari Freeport. Entah itu sudah menikmati atau belum menikmati. Supaya ada kesadaran diri bahwa kami sedang ditipu di atas negeri sendiri. Kami sedang diperkosa, dimusnahkan di atas negeri sendiri. Aset-aset kami sedang dicuri, kekayaan kami sedang dicuri. Jutaan dolar sedang keluar ke luar negeri. Dengan poin itu, dengan pernyataan itu saya sampaikan sebagai satu sikap untuk ada kesadaran dari seluruh masyarakat Papua maupun masyarakat pribumi yang ada di daerah Mungsa. Dan terakhir saya tekan lagi untuk tidak boleh adakan atau mengikuti atau mengadakan kegiatan pemilihan bupati dari tinggi bumi sampai di level Patok. Akhir kata, saya mau sampaikan satu kalimat Dr. Benny Giael. Kau mau jadi TNI Polri kah, kau mau jadi bupati kah, kau mau jadi PNS kah, kau mau jadi pegawai apakah, kau mau jadi kepala bagian kah, tapi ingat bahwa kita semua sedang bergaya di dalam penjara. Mari kita hancurkan penjara itu dan keluar dari penjara itu. Sekian dan terima kasih.